Halo, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas cara menavigasi dan, yang lebih penting, memimpin perubahan di dalam dunia layanan publik yang kita tahu super kompleks. Anggap saja ini panduan praktis khusus buat Anda, para ASN modern. Oke, kita mulai dengan jujur-jujuran ya. Pasti pernah kan merasa kerja di tengah birokrasi yang raksasa, terus rasanya kayak mendorong tembok. Mau gerak ke kanan susah, ke kiri apalagi. Tapi gimana kalau saya bilang, ada cara lain untuk melihatnya? Betul, kuncinya itu bukan konsultan dari luar, bukan kebijakan yang turun dari langit, tapi Anda. Ya, Anda yang sedang mendengarkan ini. Yuk, kita geser sedikit cara pandang kita dari yang tadinya cuma merasa sebagai roda gigi dalam sistem menjadi seorang agen perubahan. Biar gampang, coba deh kita pakai sebuah perumpamaan. Bayangkan birokrasi itu bukan tembok, tapi sebuah kapal yang super besar. Kapal raksasa. Nah, ini dia intinya. Membelokkan kapal segede ini emang butuh usaha luar biasa, nggak bisa instan. Tapi, sekali saja haluannya berhasil kita ubah, momentumnya itu loh dahsyat banget dan sulit dihentikan. Itulah potensi dampak pekerjaan kita sebagai ASN. Terus pertanyaannya, kenapa sih kita harus repot-repot belokin kapal ini? Jawabannya sebenarnya simpel. Karena dunia di sekeliling kita sudah berubah total. Berdiam diri itu udah bukan pilihan lagi. Untuk itulah, kita butuh yang namanya manajemen perubahan. Ini bukan sekedar teriak, ayo berubah. Tapi ini adalah pendekatan yang punya struktur, punya metode. Tujuannya apa? Agar proses transisi ini berjalan seefektif dan semulus mungkin. Dan kalau kita lihat, alasannya tuh jelas banget di depan mata kita. Tuntutan masyarakat makin tinggi kan? Teknologi lari kencang banget, kebijakan baru terus bermunculan. Mau tidak mau, kita harus beradaptasi. Bukan cuma buat bertahan, tapi untuk jadi lebih baik dalam melayani. Oke, jadi gimana dong caranya? Nah, untungnya kita nggak perlu mulai dari nol atau meraba-raba dalam gelap. Sudah ada beberapa model atau peta jalan yang teruji dan bisa kita jadikan panduan. Coba kita intip 3 peta jalan yang paling populer ini. Ada model dari Kotter, ini saya resep yang runut dari atas ke bawah. Lalu ada ADKR yang fokusnya lebih personal ke setiap orang yang terlibat dalam perubahan. Dan yang terakhir, Lean Change Management. Ini lebih lincah, lebih adaptif, cocok buat yang suka coba-coba dalam skala kecil. Model Kotter ini ibaratnya kita dikasih buku resep yang lengkap, langkah demi langkah. Mulai dari bikin semua orang sadar kalau kita harus berubah. Lalu bentuk tim solid, bikin visi yang jelas, sampai akhirnya perubahan itu mendarah daging jadi budaya baru di kantor. Sangat terstruktur. Nah, kalau adekar ini beda lagi. Fokusnya ke manusianya. Karena perubahan organisasi sebesar apapun bakal gagal kalau orang-orang di dalamnya nggak ikut berubah. Setiap individu harus melewati fase awareness atau sadar, lalu desire atau mau, punya knowledge atau tahu caranya, punya ability atau bisa melakukannya, sampai akhirnya ada reinforcement atau penguatan, biar nggak balik lagi ke cara lama. Kalau lingkungan kerja Anda perubahannya cepet banget, model Lean ini bisa jadi paling pas. Daripada bikin rencana besar yang kaku di awal, kita mulai dari hal kecil. Kita coba sesuatu, lihat hasilnya, dapat masukan, perbaiki, lalu coba lagi. Jauh lebih fleksibel. Oke, apapun model yang kita pilih, ada satu langkah super penting yang nggak boleh dilewatkan. Kita harus kenal medan pertempuran kita. Apa sih yang bisa bantu kita melaju dan apa yang bakal menahan kita? Kita bisa bagi jadi 3 nih. Ada angin, ini faktor dari luar yang mendorong kapal kita buat bergerak. Terus ada mesin, ini penggerak dari dalam, kayak visi pimpinan atau dukungan dari tim. Dan yang harus paling kita waspadai adalah jangkar, yaitu hal-hal yang menahan laju kapal kita. Contohnya, budaya lama atau proses kerja yang sudah kaku. Nah, ini dia salah satu jangkar terkuat yang saya yakin kita semua pernah dengar kan? Kalimat sakti ini mungkin kedengarannya sepele, tapi ini adalah cerminan dari budaya yang menolak perubahan. Mengenali jangkar ini adalah langkah pertama untuk bisa mengatasinya. Setelah kita paham teorinya, modelnya, dan tantangannya, sekarang waktunya kita lihat ke dalam organisasi kita sendiri. Sebelum kapal ini berlayar ke arah baru, kita harus tanya dulu, kita ini sebenarnya sudah siap belum? Disinilah gunanya penilaian kesiapan perubahan. Anggap saja ini kayak medical check-up menyeluruh sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Kita periksa kondisi mesinnya, bahan bakarnya cukup nggak, krunya siap atau nggak. Tujuannya simpel, mengantisipasi masalah sebelum kejadian.
Coba deh, tanyakan beberapa hal ini di unit kerja Anda. Pimpinannya beneran komit nggak? Kita semua paham nggak sih kenapa ini penting? Duitnya ada? Orangnya ada? Kalau ada satu saja jawaban yang masih ragu-ragu, nah disitulah PR pertama kita. Bereskan dulu fondasinya sebelum membangun perubahan yang lebih besar. Pada akhirnya, semua model, semua teori, semua analisis ini muaranya cuma satu, tindakan. Perubahan raksasa di birokrasi itu nggak terjadi dalam semalam, tapi ia selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari satu orang yang berani mencoba. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, apa langkah pertama yang akan Anda ambil?